menjalani pendidikan pondok pesantren tersebut, sampailah pada puncaknya di situ di pondok pesantren saya itu kitab terakhir untuk pengajian para santri yaitu kitab kuning itu bernama kitab hikam. Jadi mungkin kalau misalkan pemirsa dari yang muslim atau yang pernah pesantren mungkin tahu kitab kuning hikam itu kitab untuk mempelajari ilmu apa. Nah, ketika saya dan santri-santri lainnya ingin naik kepada tingkatan itu, kita waktu itu yang dispesialkan untuk masuk ke kelas hikam itu ada 5 orang. 5 orang ini ya termasuk sahabat saya, dan sahabat ini yang ketika lulus pesantren juga sebagai pendiri daripada Taman Pendidikan Al-Quran di Tasikmalaya. Jadi ketika saya dan 4 orang teman saya ini ditugaskan, disuruh untuk tirakat. Tirakat itu dalam artian mendekatkan diri kepada Allah lebih khusyuk lagi gitu, lebih khusyuk lagi. Jadi kita disimpan di dalam kamar. Di dalam kamar kita di situ cuma hanya makan, maksudnya sahur, puasa, buka puasa, sholat 5 waktu, mengaji, zikir, dan sholat sunat lainnya gitu. Jadi ketika pada malam ketiga, pas malam terakhir saya untuk memasuki malam terakhir, saya waktu itu sehabis saya sholat tahajud dan sholat istikharah waktu itu, saya ketika itu sedang zikir waktu itu. Yang saya zikirkan itu waktu itu ya kalimat ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim gitu sampai. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Banyak tokoh-tokoh agama Islam yang dijamah oleh Injil Kristus, dan mereka boleh percaya. Dulu mereka benci, mereka begitu fanatik terhadap kekristenan, terhadap Tuhan Yesus. Namun sekarang mereka dijamah, diubahkan hati mereka, dan mereka sekarang hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mendengarkan. Sungguh luar biasa perubahan dalam kehidupan mereka ketika Injil Kristus menjamah mereka. Mereka berubah drastis dan mengabdikan diri untuk mau melayani Tuhan Yesus, mau menjadi saksi bagi Kristus. Sungguh luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati, sangat menguatkan, yang memberikan inspirasi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, kita juga mengambil bagian di dalam memberitakan Injil Kristus kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dimanapun kita berada, di lingkungan kerja kita, di rumah kita, ataupun di sekolah kita, di kantor kita. Mari orang-orang di sekeliling kita yang belum dijamah oleh Injil Kristus, kita beritakan Injil Kristus kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di situ adalah harapan kehidupan yang kekal. Tanpa Tuhan Yesus, kita akan mati dalam kebinasaan, dalam keberdosaan kita. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan diberikan jaminan keselamatan bagi dia, seperti yang disaksikan, dinyatakan oleh Bapak Murtadin ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jaminan keselamatan yang pasti bagi setiap orang, bagi umatnya, bagi domba-dombanya. Untuk kesaksian lebih lengkapnya, mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita saksikan. Namun sebelum kita menyaksikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak kita langsung saja kita saksikan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Murtadin ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nama saya Muhammad Ferdiansyah. Saya lahir di Jakarta 10 Februari 1981. Saya hidup di lingkungan yang orang keluarga saya itu betul-betul fanatik dalam Islam, apalagi bapak saya ini orang dari Sumatera Utara, Melayu, Pangkalan Berandan. Jadi kalau misalkan saya dulu sama kakak saya itu kalau misalkan nggak sholat 5 waktu itu habis badan kita semua dipukul pakai sabuk dari kulit, gesper dari kulit begitu. Nah, ketika saya hidup di Jakarta dan saya lahir di Jakarta, tepat di saya usia 5 tahun, di situ Tuhan menguji keluarga saya dengan orang tua saya akhirnya berpisah, mama saya dan bapak saya berpisah, dan saya akhirnya diambil oleh nenek saya. Saya diajak, kebetulan waktu itu kakek saya, almarhum kakek saya seorang pensiunan Auri, jadi
nenek saya diberikan rumah pensiunan Auri di daerah Tasikmalaya. Mungkin kalau misalkan yang orang Tasikmalaya mungkin tahu ya komplek Auri itu di mana gitu. Nah, saya tinggal di situ, saya dibesarkan oleh nenek saya di usia 5 tahun. Saya SD, SMP di sana, dan kebetulan waktu SMP itu saya lumayan nakal. Sekolah aja saya kadang-kadang 1 bulan tuh cuma 2 kali masuk sekolah SMP itu waktu itu. Jadi karena kenakalan saya, ya karena pergaulan, akhirnya nenek saya memutuskan untuk memasukkan saya di pesantren, di pondok pesantren. Akhirnya saya dikirim ke pondok pesantren di daerah Pamijahan. Waktu nama pondok pesantrennya itu Pondok Pesantren Salafiyah Al Karomah, dan sampai sekarang puji Tuhan pesantrennya masih berdiri dan masih ada dan masih hidup juga kiainya gitu. Jadi saya waktu itu dimasukkan ke dalam pesantren situ. Saya mulai di situ diajarkan segala ilmu pendidikan agama, terutama tentang ketauhidan, bahwasanya ya waktu itu ya Allah itu ahad gitu. Karena memang sepengetahuan dari keyakinan kami ya Allah itu adalah ahad, satu, esa, dan tidak ada 2 ataupun 3 begitu. Begitu yang kita ajarkan. Nah, ketika sepanjang perjalanan saya untuk menjalani pendidikan pondok pesantren tersebut, sampailah pada puncaknya di situ di pondok pesantren saya itu kitab terakhir untuk pengajian para santri, yaitu kitab kuning itu bernama kitab hikam. Jadi mungkin kalau misalkan pemirsa dari yang muslim atau yang pernah pesantren mungkin tahu kitab kuning hikam itu kitab untuk mempelajari ilmu apa. Nah, ketika saya dan santri-santri lainnya ingin naik kepada tingkatan itu, kita waktu itu yang dispesialkan untuk masuk ke kelas hikam itu ada 5 orang. 5 orang ini ya termasuk sahabat saya, dan sahabat ini yang ketika lulus pesantren juga sebagai pendiri daripada Taman Pendidikan Al-Quran di Tasikmalaya. Jadi ketika saya dan 4 orang teman saya ini disuruh untuk tirakat. Tirakat itu dalam artian mendekatkan diri kepada Allah lebih khusyuk lagi gitu, lebih khusyuk lagi. Jadi kita disimpan di dalam kamar. Di dalam kamar kita di situ cuma hanya makan, maksudnya sahur, puasa, buka puasa, sholat 5 waktu, mengaji, zikir, dan salat-salat sunat lainnya gitu. Jadi ketika pada malam ketiga, pas malam terakhir saya untuk memasuki malam terakhir, saya waktu itu sehabis saya sholat tahajud dan sholat istikharah waktu itu, saya ketika itu sedang zikir waktu itu. Yang saya zikirkan itu waktu itu kalimat ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim gitu, sampai akhirnya saya tidak sadar saya tertidur. Dan ketika tidur saya diberikan mimpi. Waktu itu saya mimpi seolah-olah saya itu mau sholat zuhur ke masjid. Dan ketika saya sampai mau masukin, setelah saya melewati pintu gerbang masjid, di jalan tersebut saya lihat ada 3 orang. 3 orang keluar dari masjid. Nah, 3 orang ini, yang tengah ini orangnya itu wajahnya itu ditutupi oleh cahaya gitu. Ditutupi oleh cahaya, jadi terang benderang. Jadi saya juga, padahal ini siang-siang, tapi kok wajah orang ini kok bercahaya begitu. Nah, ketika saya berpas-pasan dengan ketiga orang ini mau keluar, saya mau masuk ke masjid, tapi ketika pas-pasan saya beri salam sama yang sebelah kanan. Saya bilang, Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, itu yang tengah siapa ya Pak ya? Lalu yang sebelah kanan ini bilang, ya Waalaikumsalam, yang tengah ini adalah Isa Al-Masih begitu. Nah, maksudnya Isa Al-Masih, saya langsung berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau juga langsung menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketiga orang ini ya keluar lagi gitu. Dan ketika saya mau masuk masjid, tersadar saya bangun karena kedengaran suara ajan salat subuh. Jadi saya terbangun waktu itu. Nah, ketika terbangun setelah salat subuh, ya kita mengaji. Lalu pagi-paginya saya ketemu dengan kiai saya. Kalau di daerah saya tuh, kalau kiai itu panggilannya itu mama. Jadi saya tanya, Mama, Mak, ini saya tadi malam mimpi begini, Mak. Ketemu dengan 3 orang begini. Lalu kiai saya terdiam. Lalu nggak lama beliau ngomong gitu, kamu nanti pada umur 30 tahun ada sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri kamu, dan kamu juga bakal kaget, dan kamu juga nggak akan pernah menyangka kalau kamu bakal berubah seperti itu. Nah, waktu itu saya pikirannya, oh mungkin saya ini mau jadi seorang kiai besar, atau penceramah besar, atau pendakwah besar gitu, atau dai atau apapun, atau sukses dalam pemikiran saya waktu itu seperti itu. Tidak ada pemikiran saya bakal menjadi seperti sekarang gitu. Jadi ya saya aminkan saja waktu itu. Ya mudah-mudahan Ustaz mohon doanya saja gitu. Nah, akhirnya selang waktu
kita tamat pesantren dan kita semua udah lulus dengan keempat teman saya ini. Dan teman saya ketika itu, teman saya ini berada posisinya di kampung yang daerah dari Ciamis, Banjar. Nah, di Banjar itu ada satu kampung, yaitu kampung teman saya. Jadi kita melihat di situ tidak ada anak-anak kecil ini, tidak pernah, maksudnya tidak ada tempat pengajian yang dekat-dekat mereka begitu. Akhirnya kita 5 orang sepakat ini kita ngobrol sama ketua DKM masjid di sana, kita usulkan untuk membangun taman pendidikan Al-Quran khusus buat anak-anak gitu. Dan puji Tuhan, ketika itu langsung di ACC dan saya langsung ngurus surat-suratnya, saya sendiri yang ngurus surat-suratnya, jadi segala surat izin taman pendidikan itu saya ngurus semua gitu. Jadi untuk masalah lapangan tuh teman-teman saya ini percayakan saya karena katanya saya tuh jago ngomong katanya gitu. Jadi saya mengusulkan ke Bandung, waktu itu saya ke Pusdai Bandung, akhirnya terbitlah surat izin untuk pendirian TPA di daerah Banjar di sana. Nah, ketika kita rintis semuanya, ya puji Tuhan 1-2 bulan kita berjalan, itu di Banjar itu kita langsung 3 bulan itu menjadi TPA maksudnya paling heboh lah, paling heboh dalam artian kita waktu itu bisa dapat santri sekitar 1.000 santri, anak-anak santri, dan itu dari berbagai kampung. Kita juga sebagai guru juga kaget begitu, kenapa bisa jadi seperti ini, dan ya puji Tuhan kita mendidik semua anak-anak di situ, dan kita selalu menanamkan mereka juga ketauhidan, mengajarkan semua ketauhidan tentang tata ibadah semuanya kita ajarkan semua. Dan akhirnya setelah selang beberapa tahun saya pengen kembali ke Jakarta. Waktu itu saya pengen ke Jakarta dan saya pengen ibaratnya bukan meninggalkan, tapi waktu itu saya niatnya mau cari donasi begitu untuk TPA yang tempat kita dirikan tersebut gitu. Jadi saya pergi dari TPA itu dan saya tinggalkan, akhirnya saya ke Jakarta. Ternyata sampai di Jakarta Tuhan berkata lain gitu. Saya bukannya cari donasi untuk TPA yang saya dirikan, saya rintis sama teman-teman saya tersebut, tapi malah roh nakal saya nih muncul lagi gitu. Jadi saya nih di Jakarta tuh ya saya ngamen, saya ibaratnya pokoknya hidup di jalanan lah begitu. Nah, ketika saya sedang hidup di jalanan, tiba-tiba saya kok kepikiran, kayaknya ngerantau ke Surabaya enak nih gitu. Akhirnya saya ngumpulin duit, udah ada duit buat ongkos ke Surabaya, udah saya langsung pergi ke Surabaya waktu itu. Ketika saya pergi di Surabaya, ya saya di sana ibaratnya tidur di terminal sama di stasiun Wonokromo. Saya waktu itu saya tidur di emperan stasiun Wonokromo itu semalam, terus di masjid di daerah Ketingtang dekat kampus Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Di situ 2 hari, dan ketika saya sedang tidur di stasiun Wonokromo, ada satu orang bapak-bapak, dia menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya dan kerja. Ya saya waktu itu ya puji Tuhan sekali gitu, maksudnya saya dapat kerjaan, dapat tempat tinggal, dapat makan gratis pula. Akhirnya ya pas saya mau. Akhirnya saya dibawa ke rumah bapak tersebut di daerah Nginden Inten, dekat gereja Betani. Jadi saya waktu itu di situ kebetulan bapak ini punya usaha restoran, namanya restoran Seri, dan itu restoran non halal. Jadi setiap hari itu kerjaan saya itu cuma menggoreng lemak babi sebanyak 10 atau sampai 15 kilo per harinya gitu. Jadi saya goreng dulu supaya si lemak babinya ini jadi minyak gitu untuk dijadikan bahan campuran makanan Chinese food, karena waktu itu kan restorannya Chinese food. Nah, saya iseng-iseng waktu itu ketika sedang goreng-goreng, iseng-iseng nyobain, Pak. Saya iseng-iseng nyobain, saya bilang enak gitu. Maksudnya laginya kok enak gitu ya. Saya akhirnya udah di situ saya bodo amat lah, yang diharamin kan ibaratnya waktu itu saya pemikiran saya nih, yang diharamkan babinya, ini kan dagingnya mah nggak apa-apa, babinya haram, dagingnya mah halal ya gitu. Ya kayak gitu aja saya makan enak ternyata. Nah, ketika saya di situ mulai saya diajarkan masak. Saya pertama kerja di bapak tersebut, Bapak Anto ini saya kerja sebagai tukang cuci piring, ya bersih-bersih, ngepel apa semuanya, saya serabutan di situ. Lalu naik lagi ke helper koki. Lalu ketika itu ya mungkin Bapak Anto melihat saya ada talenta untuk masak, jadi diajarkan saya masak. Dan ya puji Tuhan 3 bulan saya langsung menguasai masakan Chinese dan saya langsung naik jadi koki. Dan ketika serang 6 bulan saya langsung
ketemu dengan salah satu customer yang biasa datang ke sana. Kebetulan beliau itu manajer daripada hotel Aston di Kupang. Jadi saya ditawarkan, Mas, kalau Mas mau nggak ngerantau ke Kupang NTT? Saya bilang, wah, dia bilang kalau masa ngerantau sih Pak jangan tanya, saya mah siap aja kemana aja, yang penting diongkosin, saya bilang kayak gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita kontak-kontakan. Akhirnya kita kontak-kontakan. Akhir awal 2018 akhirnya saya terbang ke Kupang dengan beliau dan saya masuk di hotel di lokal di sana yang di bawah naungan dari Aston tersebut. Jadi saya mulai kerja di sana tahun 2008 saya masuk ke Kupang tahun 2008 waktu itu, dan akhirnya selang berapa bulan saya ketemu ya nona di sana, nona air mata, dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan dia. Ya puji Tuhan, dalam pernikahan itu kita dikaruniai tiga orang anak. Soal pada satu malam itu saya mimpi gitu, karena kebetulan waktu itu saya itu kayak model ya, mungkin karena orang Jawa datang ke NTT, penyakit yang biasa kena itu pasti ya malaria gitu. Jadi ketika waktu itu saya kena penyakit malaria, dan memang pikiran saya itu, waduh saya bakal mati nih. Jadi pikiran saya itu yang ada tuh, saya bakal mati begitu karena sakit tersebut. Nah ketika itu saya di malamnya itu saya mimpi saya berada di satu ruangan putih, dan ruangan itu nggak ada orang satupun kecuali saya. Ketika saya sedang mengamati, tiba-tiba ada suara yang bilang, kalau kamu ingin hidup, kalau kamu ingin selamat, dan kalau kamu ingin benar dalam kehidupan kamu harus ikut saya. Ketika itu saya kaget gitu, saya bangun waktu itu 2:30. Saya bangun kaget 2:30. Saya bilang, apa lagi nih maksud mimpi ini? Saya mau telepon kiai saya yang di Tasik, nggak enak karena ya saya meninggalkan tugas sebagai pengajar TPA di Tasik di sana, di Banjar sana. Akhirnya udah saya coba doa saja, Tuhan, ya Allah, maksud mimpi ini apa gitu. Nah ketika itu ya saya masih kerja rutinitas seperti biasa. Nah pada suatu hari, saya pagi-pagi itu tepatnya hari Minggu, saya iseng-iseng buka radio, nyetel radio di sana di Kupang. Nah ketika pas saya buka, ada radio Kaisarea namanya itu di Kupang, itu nama radionya itu radio Kaisarea. Nah ketika saya sedang mendengarkan itu, tiba-tiba pendetanya ini sedang khotbah, dan gak lama dia bilang, Alkitab berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga kecuali melalui aku. Wah saya bilang, wah ini kayaknya nyambung nih sama mimpi saya gitu. Nah saya langsung di situ hati saya ini mulai pengen mengenal siapa ini gitu. Akhirnya saya mulai kembali buka lagi Al-Quran. Saya waktu di Kupang memang saya tidak punya. Akhirnya saya pergi ke Gramedia, saya beli Al-Quran terjemahan. Jadi saya mulai buka-buka lagi gitu. Lalu saya sambil membuka-buka, saya sambil berdoa, Tuhan tolong berikan saya petunjuk ya Allah. Karena saya nggak mau nih mati masuk neraka gitu. Saya ini saya walaupun tampang sangar begini, maksudnya kalau misalkan masalah mati itu saya pikiran itu, wah masuk neraka nih gitu. Karena ya memang sepanjang kan kiai saya waktu saya di pesantren tuh harus kita nih benar-benar sholat 5 waktu ini jangan pernah tinggal, puasa itu jangan pernah tinggal. Nah, karena kan kemarin waktu saya nakal itu saya sholat waktu juga masih ya belang jarang-jarang Senin Kamis lah. Makanya pikiran saya itu, wah kalau mati saya meninggal nih, mati ini masuk neraka ini. Belum lagi tersiksa kubur, ditajak lagi, man kita buka, wah ribet lagi saya bilang gitu. Akhirnya saya mencoba nih menggali, karena saya pengen selamat nih dunia akhirat. Gitu.
Akhirnya saya menggali, lalu saya di situ ketika pertama saya buka Alkitab Injil, waktu itu saya meminjam dari teman saya non muslim di Kupang. Saya buka, dan ketika saya iseng-iseng buka, saya main buka-buka acak aja, karena kan saya nggak tahu maksudnya susunan kayak sekarang nih, misalkan Yohanes berapa, saya mah main bukanya main buka, ketemulah ya ayat tersebut gitu. Bahwasanya di situ saya waktu itu kayaknya buka Wahyu, surat Wahyu, yang surat Wahyu di situ yang berkata, akulah Alfa dan Omega gitu. Nah saya langsung ingat, wah ini kok kayaknya saya pernah baca Al-Hadid gitu. Al-Hadid itu berkata huwal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir gitu. Lalu saya meresapi kalimat daripada Al-Quran ini, kok kenapa bahasanya itu kok huwa awalu wal akhiru, dialah, kenapa bukan aku? Ternyata jangan-jangan Allah ini mau ngasih tahu bahwasanya dia itu ya bertunjuk kepada Nabi Isa. Waktu itu pemikiran saya gitu. Lalu saya buka lagi Al-Quran. Saya waktu itu buka halaman pertama di Al-Baqarah yang dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gitu. Yang artinya sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu saya lihat lagi, saya baca pelan-pelan lagi, zalikal kitabu. Artinya sesungguhnya kitab ini. Lalu saya nginget lagi perasaan dulu waktu saya belajar Nahwu Shorof. Nahwu Shorof itu ilmu kitab yang mempelajari tentangnya tata baca cara Al-Quran. Saya harusnya kan bahasanya itu kitabi, kalau artinya itu kitab ini. Tetapi kok ini kok artinya kitabu. Aturan artinya itu kitab itu. Berarti kan kitab itu adalah kitab yang selain daripada Al-Quran ya. Kitab apalagi kalau misalkan yang bukan dari Al-Quran ya, kecuali ya Injil sama Taurat. Lalu saya mulai di situ, gimana ya? Langsung saya ini kayak gue saya dengar punya ini sampai sekarang itu saya pasti nggak bisa nahan air mata saya gitu. Karena ini ibaratnya pujian yang menumbuhkan keimanan saya kepada Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Jadi pujian itu ya pribadi yang mengenal hatiku, itu pujian yang sampai sekarang kalau saya dengar itu hati saya itu langsung gemeter gitu. Maksudnya ingat ini pujian yang membuat saya cinta mula-mula kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bergereja di gereja yang beraliran karismatik pada waktu itu. Dan akhirnya ketika saya dapat rekomendasi dari pendeta di Kupang untuk dibaptis di Keva, saya pun berangkat ke Keva. Dan saya di sana ketemu dengan Ibu Gembala. Dan Ibu Gembala ketika dia ketemu saya, dia langsung bilang kepada saya, Mas ini, Mas orang yang terakhir saya akan layani di gereja saya. Nah saya waktu itu pikirannya nggak kemana-mana begitu. Oh ya Bu, yang penting saya bisa baptis, saya bisa mulai hidup dengan Tuhan Yesus, saya bisa ibaratnya mulai ya hidup dalam kekristenan, saya bilang gitu. Lalu akhirnya saya dibaptis pada hari Minggu waktu itu di bulan Februari. Saya lupa tanggal berapa waktu itu, yang jelas saya ingat bulan Februari tahun 2011 saya menerima Tuhan Yesus dengan sepenuh hati saya dan segenap jiwa saya. Walaupun saya tahu tantangannya itu nanti, saya pikir tantangan mah urusan belakang, yang penting saya terima Tuhan Yesus, yang penting saya terima keselamatan, yang penting hidup saya dibenarkan oleh firman. Masalah nanti tantangan saya mau dikebukin, mau dibuang, mau itu mah urusan belakang. Itu pikiran saya waktu itu. Jadi selang 3 hari waktu itu saya rencana mau pulang ke Kupang lagi hari Kamis. Tetapi pada hari Rabu, setelah Ibu Gembala baptis saya, hari Rabu
Ibu Gembala meninggal dunia. Dan ternyata benar ucapan beliau, bahwasanya saya ini orang yang terakhir yang dia layakin gereja gereja beliau. Akhirnya saya di situ, saya urungkan pulang pada hari Kamis, karena saya saya begadang, maksudnya ikut malam penghiburan dari pertama, kedua, ketiga malam penghiburan saya ikut, dan sampai beliau, Ibu Gembala ini dimakamkan juga, saya juga ikut mengantarkan beliau ke tempat terakhirnya. Dan ketika selesai, saya langsung pulang ke Kota Kupang. Dan di Kota Kupang, 1-2 hari ketika datang, saya ngobrol sama teman-teman saya yang seagama dengan saya, orang-orang Kristen di sana. Mereka, puji Tuhan ya, langsung peluk saya, langsung cium saya. Apalagi ya mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana keramahan orang-orang NTT terhadap pendatang. Ya mereka langsung peluk saya, mereka cium saya, mereka bilang selamat datang di kerajaan Tuhan, selamat datang dari bagian kami. Tapi di bagian orang-orang yang agama saya terdahulu, ya puji Tuhan, saya mendapatkan cacian yang sangat luar biasa. Dan ketika itu saya juga tidak tahu siapa yang tembuskan saya ini bisa dibaptis di Keva ini, saya tidak tahu. Tiba-tiba nama saya itu tembus, orang-orang kantor agama di sana tahu gitu, apalagi ketua paguyuban, karena saya di Kupang tuh bergabung dengan paguyuban orang-orang Sunda, itu paguyuban Mangle di situ namanya. Nah, di situ ketika saya waktu itu mau berangkat kerja di tengah jalan saya ketemu dengan orang-orang yang saya kenal, ya orang-orang Sunda sih, orang Sunda sama orang-orang Jawa di sana. Nah ketika itu saya ini dikasih tahu, Mas, dipanggil sama ini gitu, maksudnya beliau itu ketua paguyuban di sana gitu, sama bapak ini gitu. Saya bilang mau apa, nggak tahu, katanya ada perlu. Ternyata pas saya ikut dengan mereka, saya dibawanya bukan ke rumah ketua paguyuban, tapi dibawa ke rumah. Kalau di sana tuh daerah Tofa ya, kalau di Kupang tuh mungkin kalau Anda orang Kupang mungkin tahu daerah Tofa. Itu saya dibawa dalam ke rumah situ, dan di situ pas saya masuk ke dalam rumah tuh sudah banyak orang-orang yang pakai sorban, baju-baju putih begitu. Langsung pas saya masuk tuh saya langsung dikunciin dari depan. Lalu di situ keluar satu orang. Dia bilang, ini nih orang ini nih, darahnya ini halal untuk kita minum nih. Saya dalam hati, wah mati dah saya nih di sini gitu. Dalam pikiran waktu saya masih pikiran dunia gitu. Wah mati nih saya nih kayak gitu. Nah lalu habis saya di situ ditampar, diludahin sampai ya maksudnya habis lah pokoknya, saya sampai diludahin, ditampar semua itu. Saya bilang, Tuhan kalau misalkan saya harus mati sekarang di sini, saya siap. Tetapi Tuhan harus tahu, saya pengen lebih dalam lagi kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi saya mohon Tuhan, tolong saya dan bukakan saya jalan keluar. Waktu itu saya habis dimaki-maki, saya dibentak-bentak, dimaki-maki, semuanya keluar semua. Ya mungkin kalau Bapak Ibu tahu, ya orang NTT kalau misalkan maki-maki orang, tahu lah bagaimana mulutnya gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu ketika selesai berdoa minta petunjuk Tuhan, saya bilang, tiba-tiba saya refleks mau buang air kecil gitu. Kayak mau buang air kecil gitu, saya bilang gitu. Saya bilang ke Bapak ini, saya minta izin dulu, nggak apa-apa Bapak, kalau misalkan saya kawal saya aja, karena waktu itu beliau tuh mau datengin satu imam, ya nggak tahu imam siapa, katanya dia lagi dalam perjalanan gitu. Nah akhirnya ketika saya ke kamar mandi ke belakang, saya lihat nih di belakang tuh ada pintu gerbang terbuka, dan saya lihat di sana tuh sekitar kesannya lagi tuh banyak perumahan-perumahan gitu. Akhirnya sudah, saya dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus saya pergi kabur terus. Yang puji Tuhan, saya langsung pas keluar dari gerbang, tukang ojek lewat datang gitu ya. Udah saya naik ojek aja langsung. Saya langsung datang
pulang ke mes saya di Kupang. Nah, di situ saya merasa benar-benar ikut Tuhan Yesus itu nggak pernah mudah. Bahkan yang saya paling ingat sampai sekarang, yang saya paling ingat perkataan teman-teman seperjuangan saya yang waktu ngerintis kita membangun TPA itu. Mereka bilang begini, lu dibayar berapa, Per? Lu digaji, lu dikasih mobil apa, lu dikasih harta berapa, kok lu mau masuk Kristen? Nah, saya bilang, saya tegaskan sampai sekarang, saya menjadi Kristen itu bukan karena harta. Saya menjadi pengikut Kristus itu bukan karena dunia, bukan karena uang atau diiming-iming ini gitu. Tetapi karena saya ingin selamat. Saya ingin selamat karena apa? Karena Al-Quran sudah memberikan saya petunjuk. Dan Al-Quran yang sudah menjadikan saya sebagai orang Kristen. Dan Al-Quran sendiri yang sudah menunjukkan bahwasanya Isa itu adalah Allah itu sendiri. Karena apa? Karena dalam surat Maryam, Isa itu diciptakan dari firman-Nya, perkataannya. Allah dengan ucapannya, dengan kalimatnya itu tidak pernah berpisah. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Tuhan, ya dari suaranya gitu. Makanya Isa itu adalah firman Allah. Dan ketika kita ingin mengenal Allah dan kita ingin hidup dengan kerajaan Allah, ya berarti kita harus melalui Isa gitu. Dan gak ada lain jaminan nabi-nabi dari Nabi A sampai M itu gak ada jaminan kecuali Nabi Isa, yaitu Tuhan Yesus itu tersendiri gitu. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub sampai Muhammad itu gak ada jaminan. Karena di Al-Quran itu cuma menuliskan Isa yang diciptakan dari firman-Nya yang jadi, yang kun, firman Allah kun, jadilah Isa. Jadi kalau misalnya saya meyakini, kalau saya memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya nggak salah. Karena apa? Karena Isa itu firman Allah, dan Isa itu adalah Allah itu sendiri. Nah, lepas dari situ, saya lepas dari cengkraman dari orang-orang yang bersorban itu, besok paginya saya datengin lagi rumah itu sama teman-teman saya. Rumahnya udah kosong, nggak ada orang. Saya langsung aneh gitu, kok begini ya gitu. Akhirnya sudah saya bilang, saya terus kuatkan iman saya ibadah, saya berdoa, saya kuatkan iman saya. Lalu saya dibilang orang murtad lah, apalah itu saya bilang. Saya waktu itu dibilang orang murtad, saya emosi. Emosi kenapa? Ya maksudnya saya ini murtad kenapa gitu, orang saya mau hidup dalam kebenaran supaya saya selamat dunia akhirat, kok dibilang murtad, kan aneh bin ajaib gitu. Tapi saya setelah dapat hikmah, biarinlah mereka bilang murtad, kan murtad itu kan murid Tuhan Yesus yang taat kayak gitu. Nah kayaknya saya kalau misalkan saya kesaksian di mana saya bilang saya nggak apa-apa dibilang murtad mereka. Orang murtad itu singkatan murid Tuhan Yesus yang taat gitu. Jadi lepas dari situ saya terus hidup dalam Kristen, walaupun waktu itu istri saya masih dengan agama yang lamanya gitu, dan mereka keluarganya itu ya merasa semakin tidak nyaman dengan ibaratnya dengan keimanan saya yang sekarang gitu. Akhirnya keluarganya yang memutuskan meminta saya untuk bercerai dengan istri saya waktu itu, dan waktu itu saya sudah dikaruniai 3 orang anak di situ. Di situ saya mulai bimbang gitu, saya mulai ragu. Di situ Tuhan benar-benar menguji keimanan saya. Lu mau pilih keluarga atau mau pilih aku, kata Tuhan. Jadi seperti itu. Ya Tuhan Yesus itu benar-benar ngepres keimanan saya nih. Ngepres keimanan saya, kamu mau pilih keluarga kamu atau kamu mau pilih keselamatan. Lalu di situ saya mulai goncang, saya terus berdoa. Lalu ketika saya sedang selesai berdoa, teman saya bilang, "Per, ingat
Tuhan pernah berjanji, satu orang kamu selamatkan, maka sisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan. Lalu saya situ berpikir gitu, ingat, kamu menjadi sekarang orang Kristen ini, kata teman saya waktu itu ada dua alasan kenapa kamu menjadi orang Kristen sampai sekarang. Kalau saya tanya, emang alasannya apaan? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah pilih kamu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu nggak sembarangan, ibaratnya menjadikan orang itu menjadi muridnya gitu. Jadi dalam diri kamu itu ada talenta yang terbesar. Walaupun orang cacat sekalipun, walaupun ada orang buta sekalipun, kalau misalkan Tuhan melihat ada talenta yang luar biasa dalam hidupnya, Tuhan akan memilih kamu. Tuhan akan memilih dia. Lalu saya bilang, ya mungkin juga ya, Tuhan memilih saya, mungkin saya ada talenta yang saya belum sadar gitu. Apa talenta saya sebenarnya? Sehingga Tuhan milih saya. Ya contohnya, kita milih pilkada ya, kita lihat, wah ini orangnya bener kali ini, kita pilih lah gitu. Mungkin seperti itulah. Jadi yang kedua, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Yang kedua, selain Tuhan milih kamu, ada orang Kristen yang mendoakan kamu supaya kamu selamat. Itu langsung saya ingat gitu, waduh, dulu nih saya pernah nyakitin teman-teman saya yang orang Kristen. Saya pernah bilang, ngapain sih lu nyembah-nyembah Tuhan, masa Tuhan cuma pakai celana kain kolor doang begitu terus disalib lagi gitu-gitu. Saya dulu pernah begitu, seperti itu ucapan saya pada orang Kristen sebelum saya menerima Tuhan Yesus. Saya dulu sering menghina juga, jangan-jangan teman saya yang mendoakan saya, atau ada orang yang mendoakan saya, atau bisa-bisa teman kerjaan saya juga mendoakan saya. Pokoknya ya saya bersyukur aja lah, sampai sekarang Tuhan sudah menyelamatkan saya. Nah ketika itu saya mulai mengambil keputusan, oke, gak apa-apa, saya ibaratnya kehilangan istri, saya harus pisah dengan istri saya dan anak saya harus pisah. Kalau saya sih secara pribadi, saya pisah sama istri saya sih ya itu mah gampang lah ibaratnya. Dulu pemikiran saya, gue masih muda ini, gue ganteng ini, ntar juga dapat lagi cewek lagi buat jadi istri. Dulu pikiran saya itu yang buat istri saya. Tapi yang paling terberat dalam hati saya itu adalah berpisah sama anak-anak saya. Itu yang saya bikin goncang. Tapi saya selalu dikuatkan oleh teman saya, kalau Tuhan sudah menyatukan kamu dengan anak-anak kamu, nggak ada orang seorang pun yang dapat misahin kamu sama anak kamu. Nggak ada. Karena Tuhan sudah menyatukan kamu, itu tuh darah daging kamu. Tuhan nggak akan pernah misahin kamu sama anak kamu. Gitu. Pasti nanti Tuhan bakal buka jalan, Tuhan juga pasti bakal menyelamatkan anak-anak kamu, supaya anak-anak kamu juga ikut pada kamu. Karena apa yang penting kamu kuncinya doakan anak-anak kamu terus. Doakan. Akhirnya sudah saya kuatkan hati saya terima. Ya pisah dengan anak istri saya. Nah ketika kita sudah resmi bercerai, di situ akhir kontrak kerja saya dengan Hotel Aston juga berakhir. Tapi saya ditanya sama HRD di sana, Oper, kamu mau nerusin kontrak lagi nggak? Kita masih ngebuka kesempatan buat kamu untuk bergabung dengan kita lagi. Saya bilang, Pak, saya udah, saya pengen nenangin hati saya dulu. Saya pengen pulang ke Jakarta dulu. Saya pengen, pokoknya pengen buka suasana baru dulu gitu. Akhirnya sudah saya waktu itu pulang dari Kupang tahun 2016 saya pulang dari Kupang. Dan saya kembali ke Jakarta. Dan di Jakarta saya juga nggak putus gitu. Maksudnya Tuhan Yesus Tuhan tuh bener-bener nguji banget iman saya gitu. Maksudnya kamu nih bener-bener pengen setia sama aku apa enggak gitu. Sampai Jakarta juga saya masih terus
diuji oleh Tuhan gitu, diuji. Shalom semuanya. Saya diasingkan dari keluarga saya selama beberapa bulan. Keluarga saya, ibu saya juga nggak mau, apalagi kakak saya yang perempuan tuh paling nolak saya gitu, paling nolak saya, maksudnya nggak nerima saya. Akhirnya udah saya hidup dengan kemampuan saya, dengan saya yakin Tuhan nggak akan pernah bikin saya jatuh sampai tersungkur. Tuhan pasti akan angkat saya. Saya terlalu imani itu dan saya selalu beribadah. Akhirnya saya sering ikut-ikut pelayanan, ikut-ikut kesaksian-kesaksian seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh semakin menguatkan saya. Dan pada akhirnya saya tetap hidup sebagai tukang masak. Dan ketika tahun 2000, pokoknya saya masak itu terus kerja, tapi saya terus berdoa sama Tuhan, walaupun di dalam kerjaan saya itu selama kehidupan saya itu selalu diuji masalah, uji tekanan-tekanan dari sini, dari keluarga, dari orang lain, terutama dari teman-teman saya gitu. Teman-teman saya yang di Tasikmalaya itu udah 100% mutlak nggak mau kenal sama saya sampai sekarang. Sampai sekarang saya kemarin coba video call, saya dapat temannya dari Facebook. Saya coba video call, nggak pernah diangkat. Dan sampai sekarang mereka nggak pernah terima saya, sampai sekarang. Dan walaupun saya tahu tempat taman pendidikan Al-Quran yang saya dirikan dengan 4 orang teman saya ini sampai sekarang tuh masih ada dan masih berdiri sampai sekarang. Dan Bapak Ibu yang perlu tahu, lagu Mars Taman Pendidikan Al-Quran itu saya ciptakan dan sampai sekarang mereka masih nyanyikan gitu. Makanya saya, walaupun saya ditolak, tapi nggak apa-apa lah, lagu ciptaan Mars TPA saya masih dinyanyiin gitu. Tapi puji Tuhan lah, bagi saya sih itu nggak penting, karena saya mencari itu bukan mencari dunia, saya pengen mencari keselamatan. Karena bagi saya dunia itu cuman ibaratnya tempat ladang kita untuk bekal kita untuk hidup di yang abadi, yaitu di kehidupan yang kedua. Akhirnya seperti itu saya ngontrak di Jakarta, walaupun kalau saya boleh akui keluarga saya maksudnya hidup orang yang berada gitu. Karena saya ditolak, diasingkan, dan mereka juga nggak mau kenal saya, saya tetap yang penting saya nggak pernah ninggalin Tuhan lah. Tuhan Yesus itu buat saya itu luar biasa lah. Dan yang saya paling saya nggak pernah ingkari itu, Tuhan Yesus itu selalu menolong kita tuh tepat pada waktunya gitu. Maksudnya ada aja. Maksudnya kadang-kadang saya nggak kebayang dengan logika saya bagaimana Tuhan Yesus menolong saya. Nah, ketika akhirnya sudah saya masih kerja dan saya terus berjuang dan saya terus ingin hidup dalam Kristenan. Dan saya waktu itu ketika itu saya mendapatkan pemutusan kerja di Jakarta, saya nggak kerja. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, saya ini mau gimana? Saya ini bukan meragukan kuasa-Mu. Saya ini harus bayar kontrakan, harus bayar ini itu, makan minum, tapi saya udah nggak kerja, Tuhan, gimana ini? Saya bilang, pokoknya saya berdoa terus sama Tuhan, saya minta Tuhan jangan pernah sia-siakan saya, jangan pernah tinggalin saya, jangan pernah bikin saya jatuh, jangan pernah bikin saya dipermalukan oleh orang-orang. Karena saya percaya orang yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak pernah dipermalukan, dan saya percaya itu sampai sekarang. Lalu di tahun 2019 saya iseng-iseng pasang iklan di OLX, lowongan kerja untuk hoki. Dan baru saya pasang, malam saya ditelepon. Saya bilang, Mas siap nggak kita ke Papua? Mas siap nggak, mau nggak kita kerja di Papua? Mas mau kerja di Biak nggak di Papua? Saya bilang, kalau saya sih jangankan Papua, Pak, Amerika saya mau, yang penting diongkosin, kayak gitu. Akhirnya nggak apa-apa, pokok masalah tiket pesawat semuanya saya yang tanggung. Saya dalam hati ini
Tuhan Yesus ini dahsyat banget. Cara kerja Tuhan Yesus itu memang maksudnya luar biasa. Saya pasang iklan The OLX, ada orang telepon, orang itu belum kenal saya, belum pernah ketemu dengan saya, dan belum tahu saya ini bagaimana, tetapi orang ini bisa percaya, ngasih transfer saya uang 1 juta untuk akomodasi dan tiket pesawat. Jadi saya langsung, saya bilang haleluya, Tuhan ini benar-benar dahsyat, Tuhan ini benar-benar luar biasa nih cara nolong saya ini. Tuhan itu benar-benar ya amazing lah, maksudnya luar biasa lah maksudnya. Ini orang yang nggak pernah kenal saya, nggak pernah ketemu saya, nggak pernah tahu saya ini gimana. Emang orang ini nggak pernah pikir, jangan-jangan ini nipu saya nih, jangan-jangan ntar dia saya transfer dia ngilang nih, ganti nomor nih gitu. Tapi Tuhan tuh emang ya luar biasa lah, orang yang belum pernah kenal saya bisa berani transfer uang 1 juta dan bisa kasih saya tiket pesawat Jakarta ke Biak. Dan pada waktu itu tuh mungkin Bapak Ibu udah tahu sendiri lah, kalau misalkan kita beli tiket pesawat pada hari-hari spesial. Waktu itu saya berangkatnya tanggal 22 Desember, jadi udah masuk liburan Natal. Dan saya lihat harga tiketnya itu sekitar 4.800.000 rupiah, hampir 5 juta tiket pesawat doang. Shalom semuanya. Dan orang ini juga ngirim uang 1 juta rupiah buat saya makan minum di jalan, katanya begitu. Nah ini maksudnya, wah Tuhan ini benar-benar nolong saya, ini benar-benar luar biasa. Ya udah, saya dalam nama Tuhan Yesus saya berangkat. Dia berangkat ke Biak. Saya berangkat di Biak. Nah puji Tuhan, di sana Tuhan sudah menyiapkan, Mas. Ini kamarnya Mas. Saya lihat, Pak, ini kamarnya nggak mewah. Maksudnya? Iya, maksudnya kamar koki, ada AC, wifi situ unlimited, bebas, pokoknya super kencang. Wah, saya bilang Tuhan emang benar-benar luar biasa. Tuhan Yesus itu emang benar-benar dahsyat. Maksudnya menolong umatnya yang percaya itu nggak tanggung-tanggung gitu. Maksudnya nggak pernah setengah-setengah gitu, dan nggak pernah, ya saya selalu mengaminkan bahwasanya pertolongan Tuhan itu pokoknya the best lah, the best dibanding yang lain-lain lah, pokoknya the best lah. Akhirnya saya kerja di Biak, dan saya sepanjang di Biak saya kerja di situ, saya bekerja dengan gaji yang lumayan. Nah ketika itu saya ketemulah dengan yang sekarang jadi istri saya. Jadi saya ketemu di Biak. Sebenarnya saya dekat dengan istri saya ini, maksudnya antara percaya diri dan nggak percaya diri, karena saya dengan istri saya yang sekarang ini perbedaan umurnya tuh sangat banyak sekali. Kita beda 16 tahun. Jadi istri saya kelahiran 97, saya kelahiran 81. Jadi kita perbedaan usia itu 16 tahun gitu. Dan ya kebetulan waktu itu sih istri saya tuh di restoran kita itu ya termasuk apa ya, maksudnya idola karyawan. Idola karyawan, banyak yang ngejar-ngejar dia lah. Sedangkan saya ini ibaratnya udah umur 38, dia masih 21. Ya saya bilang untung-untungan. Tapi saya di situ saya mulai deketin, saya niatin, Tuhan, kalau misalkan saya bisa dapetin dia, saya pengen bawa dia, saya ingin ajak dia, saya ingin bawa dia bahwa hidup dalam kekristenan. Saya niatin begitu waktu itu. Yang saya niatin, kalau misalkan saya dapetin dia, saya bakal menangkan jiwa dia, saya bakal selamatin hidup dia, saya akan bawa dia ke dalam Tuhan. Saya janji Tuhan. Saya dulu niatinnya kayak gitu. Dan puji Tuhan, di antara banyak pria-pria yang ngejar-ngejar dia, ini akhirnya ya istri saya tuh gak tahu kenapa milih saya gitu. Mungkin pemandangan dia, wajah saya mirip Anjasmara mungkin. Shalom semuanya. Jadi dia pilih saya. Tapi waktu itu ya kita diuji juga gitu. Diuji, akhirnya istri saya itu sebelum dulu kita nikah,
uh, dia pulang ke kampungnya. Kampungnya itu di Bau-Bau, daerah Sulawesi Tenggara. Dia pulang, dan ketika itu dia pulang, saya masih menyelesaikan kontrak kerja saya di Biak di Papua. Biak di Papua, saya habisin kontrak. Setelah kontrak saya kerja habis, saya rencana pengen pulang. Karena apa? Karena waktu itu situasi di Jayapura di Papua sedang panas. Yang kejadian kemarin, kerusuhan Papua tahun kemarin itu saya posisi masih di Papua. Jadi saya pengen perpanjang kontrak. Saya juga yang ngeri-ngeri sedep lah kayak gitu. Maksudnya takut ya terjadi hal-hal yang bukan, saya takut mati bukan gitu, tapi ya kita menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Selagi kita masih ada kesempatan untuk selamat, supaya kita bisa mengabarkan kabar gembira keselamatan Tuhan dalam Tuhan Yesus, ya kenapa enggak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak. Nah ketika itu saya mau pulang ke Jakarta, tapi saya bilang ke bos saya yang di Biak, saya pengen pulang pakai kapal laut saja gitu. Sambil saya telepon ke ya istri saya dulu, waktu itu belum jadi istri saya. Jadi saya bilang, kamu mau ikut saya apa enggak? Kalau kamu mau ikut saya ke Jakarta, saya tunggu kamu di pelabuhan Bau-Bau. Ya dia waktu itu, istri saya itu posisi keadaan sudah tunangan dengan orang di sana gitu, sudah tunangan. Bahkan dia juga udah rencana bulan depan mau menikah dengan orang sana. Lalu saya bilang sama istri saya bilang, kalau kita jodoh, kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, nggak ada orang pun yang bisa memisahkan kita. Di situ saya tetap saya utarakan ya, Tuhan kalau misalkan wanita ini ikut saya bakal bawa dia ke dalam Tuhan. Ya janji Tuhan, saya pasti akan bawa dia. Saya akan bawa dia dalam keselamatan. Lalu sampai kapal saya berangkat, sudah mendekati pelabuhan Bau-Bau, dia ini saya masih ya maksudnya iya kayak gitu aja. Tapi ketika jam 1:30 malam kapal saya sandar di Bau-Bau, itu saya tuh kakinya dia itu tadinya dia nggak mau ikut saya gitu, tapi dia nggak tahu kenapa kakinya tuh katanya tuh nggak bisa diem, pengennya tuh jalan ke pelabuhan gitu. Jadi seolah-olah kakinya tuh ada yang narik gitu, kakinya tuh ada yang narik dia gitu. Akhirnya sudah, dia akhirnya jam 1:30 dia Shalom semuanya ke pelabuhan, naik ojek ke pelabuhan, dan saya jemput di bawah. Dan kebetulan saya waktu itu memang saya sudah beli karcis buat dia di Biak tuh, saya sudah beli karcis buat dia memang gitu. Tapi saya di situ saya untung-untungan, maksudnya ini tiket dia ikut ya, saya ini maksudnya hoki, kalau misalnya ikut ya anggap aja lah saya ini buang sia lah kayak gitu saya niatnya. Nah puji Tuhan nih saya ikut ke Jakarta, dan kita akhirnya ya waktu itu kita baru menikah secara bawa tangan dulu. Waktu itu saya ngikutin alur dia dulu deh gitu, maksudnya yang penting saya bisa menyelamatkan ya. Saya sih waktu itu ngambil pelajarannya dari Rasul Paulus aja lah, apabila kita berada di tengah-tengah orang yang berhukum Yahudi, ya kita ikutlah berlakulah seperti orang. Yang penting niat saya pengen menyelamatkan dia, pengen menangin dia. Akhirnya sudah, kita di situ, dan di situ keluarga dari istri juga nggak tinggal diam. Begitu banyak orang-orang pintar di daerah Sulawesi sana yang ingin mensantet kita, mengguna-gunai kami dengan kuasa gelap, dengan ilmu hitam. Tapi saya langsung tantang, saya bilang silakan kalian pakai orang sebanyak apapun, tapi saya punya Tuhan yang melindungi saya, gak bakal tembus ilmu kalian ke saya. Puji Tuhan sampai sekarang, walaupun ya waktu itu ada goncangan-goncangan, akhirnya Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan Yesus tetap hebatnya selalu menjaga kita, selalu menjaga saya dan istri saya. Dan akhirnya puji Tuhan, setahun saya menikah dengan istri yang sekarang,
baru tahun kemarin, tahun 2021, kami berdua dikaruniai anak laki-laki tepat pada tanggal 14 Februari pas hari Valentine. Ya, kami sudah dikaruniai anak satu laki-laki. Tapi ya puji Tuhan, kado terindah pernikahan saya dengan istri itu ada 2 tahun kemarin dan ini. Kado yang pertama, ketika Natal tahun 2020, saya lagi diam-diam saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau ke gereja gitu. Nah, di situ saya kaget gitu. Saya kaget. Kamu bener nggak? Kamu ngomong kayak gini gitu. Bener, Bi. Mama mau ke gereja. Akhirnya saya masih kerja di daerah Cinere waktu itu. Akhirnya saya pinjam motor. Saya ajak istri saya ke gereja di Fatmawati, dan di sepanjang saya lihat, istri saya itu mulai merasakan sentuhan dari jamahan Roh Kudus. Di situ saya merasakan ada jamahan begitu. Dan ketika pulang saya tanya gitu, kamu mau perasaan kamu gimana tadi ke gereja? Dia diem aja gitu. Terus saya tanya lagi, emang kamu bener mau ikut Tuhan Yesus? Dia masih diem aja, Mas. Dia nggak mau jawab gitu. Dan ketika waktu itu tepat di bulan Januari, dia langsung membulatkan, Abi, Mama mau positif, mau ikut Tuhan Yesus, Mama mau dibaptis. Di situ saya bilang, Tuhan, ini kado yang terindah. Berarti Tuhan, saya benar-benar udah ibaratnya nepatin janji saya. Saya sudah janji sama Tuhan, saya sudah nazar sama Tuhan, kalau saya bisa dapetin wanita ini, saya bakal bawa dia dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan akan jawab semuanya. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya pada Januari tahun 2021, istri saya dibaptis di daerah Bintaro. Waktu itu di gereja Bintaro. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ketika istri saya terima baptis, sebelumnya saya bilang, siap enggak kalau ikut Tuhan Yesus tuh kita tuh akan diuji, kita harus pikul salib, Mas. Kita harus pikul salib semuanya, kita harus merasakan apa yang kita rasakan. Kekecilan di situ kan? Jadi kalau halo, jadi Tuhan masih Tuhan masih menguji kehidupan kita gitu. Lalu ketika saya sudah baptis, Tuhan menguji lagi kehidupan kami berdua. Akhirnya saya keluar dari kerja saya karena resto saya bangkrut karena alasannya katanya pandemi corona. Jadi restoran saya tutup dan saya nggak kerja lagi, sedangkan saya di situ bingung. Istri saya sedang hamil tua. Tapi saya selalu yakin Tuhan pasti tolong. Akhirnya saya coba ngelamar kerja, dan saya puji Tuhan dapat kerja lagi di Jakarta Barat. Dan baru 2 minggu saya kerja, istri saya kontraksi. Waktu itu saya belum pegang uang seperak pun saya tidak pegang, karena waktu itu saya baru kerja 2 minggu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya ini udah nggak punya uang seperak pun untuk biaya bersalin, sedangkan istri nggak punya BPJS, kita melahirkan normal. Saya bilang, Tuhan pasti tolong saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Dan puji Tuhan, ketika puncak-puncaknya kita diuji itu ketika bidan bilang, Pak, besok harus sudah keluar ya, jadi tolong diselesaikan biaya administrasinya gitu. Saya bilang, wah, Tuhan ini benar-benar uji saya ini benar-benar dahsyat. Tapi saya masih percaya Tuhan tuh nggak bakal ninggalin saya. Tuhan Yesus tuh nggak bakal ninggalin saya. Dan
paginya itu saya ditelepon sama bos saya, Per, istri kamu sudah keluar dari klinik. Saya bilang belum Pak. Lah kenapa? Ya ini maksudnya masih kendala biaya. Lah emang kamu nggak pegang uang? Ya enggak lah Pak, saya juga baru kerja di Bapak 2 bulan. Saya mau kasbon juga kan nggak bisa Pak, nggak enak juga. Wah, yaudah kirim nomor rekening kamu. Akhirnya saya ditransfer oleh bos saya. Saya baru kerja 2 minggu bisa ditransfer sekitar 2 jutaan lebih gitu, hampir 3 juta waktu itu. Dan itu saya pakai semua untuk bayar biaya persalinan misalnya, dan akhirnya puji Tuhan saya pulang ke kontrakan. Kita di sini hidup masih tinggal di kontrakan, walaupun kita ngontrak tetap ada kuasa kasih Tuhan di sini. Lalu saya bilang, Mah, kita ini walaupun nanti kita dicaci, dimaki, dihina, ingat Tuhan, ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran kasih. Tidak pernah kekerasan dibalik kekerasan, tidak pernah kebencian dibalik kebencian. Tetapi Tuhan itu selalu mengajarkan kita kasih. Dan sampai sekarang kita masih ngontrak, dan Tuhan juga masih menguji kehidupan rumah tangga saya sampai sekarang. Bulan depan, akhir bulan ini, ya restoran tempat saya kerja juga akhirnya mau tutup buku juga, mau tutup juga. Saya bilang, Tuhan, ini ya, bulan depan saya ini nganggur, tapi saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Pasti Tuhan kasih pekerjaan lagi buat saya, supaya saya bisa menghidupi kehidupan anak saya dan istri saya di sini. Ya, sampai sekarang saya selalu meyakini, dan Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan saya juga nggak pernah menyesal, seumur hidup saya tidak pernah menyesal. Saya memilih keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Sampai sekarang saya tidak akan pernah menyesal. Karena Tuhan Yesus itu teramat baik dalam kehidupan saya. Walaupun dalam kehidupan lama saya begitu mencintai agama saya itu, tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, semuanya itu ternyata keselamatan ada dalam Tuhan Yesus. Dan nggak ada yang bisa, nggak ada Tuhan lain, tidak ada la ilahi kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada Allah sekalipun kecuali Tuhan Yesus. Jadi saya ingin berbagi kesaksian ini untuk saudara-saudara terkasih yang Assalamualaikum, selamat datang kembali. Hidup dalam Kristus sampai detik ini. Jangan pernah meninggalkan Shalom Yesus semuanya. dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, keselamatan kita akan hilang. Ingat, yang bisa menjamin kita masuk surga, yang kita bisa menjamin kita selamat, hanya Tuhan Yesus yang bisa menjamin. Yang lainnya itu tidak ada yang berani menjamin. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga kesaksian dari Bapak Murtadin ini dapat menguatkan iman percaya kita, dan kita juga mau bersaksi bagi Injil Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang, manusia adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan Juru Selamat, dan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-39. Ayat yang ke-21, maaf. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, menyimaknya di sana masing-masing. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 di bawah judul perikop Gembala yang Baik. Ayat yang pertama, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing
menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Dan ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, ayat yang ke-17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan yang kerasukan setan. Dapat setan melakukan memelekkan mata orang buta? Baik, sekian jawab pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, di sini dari judul perikop kita membaca bahwa gembala yang baik. Di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa yang pertama, firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dalam pasal ini diceritakan tentang yang pertama, perumpamaan Kristus mengenai dirinya sendiri sebagai pintu kandang domba dan gembala dari domba-domba itu. Kita bisa lihat ayat 1-18. Kemudian kedua, itu macam-macam pandangan orang mengenai hal itu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu, ada begitu banyak pemahaman pandangan terhadap perumpamaan ini. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak dapat dipastikan apakah perkataan di atas terjadi pada hari raya pentabisan Bait Allah di musim dingin seperti yang diceritakan di dalam ayat yang ke-22, yang bisa merupakan waktu berlangsungnya apa yang terjadi sesudah ini dan yang terjadi sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-26 sampai 27 ya, Kristus melanjutkan menegaskan kisahnya sehingga tampak bahwa perkataannya sesudah ini dan di sini terjadi bersama, atau mungkin saja hal di atas merupakan kelanjutan dari
perseteruannya dengan kaum Farisi yang dituliskan dalam bagian terakhir pasal sebelumnya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang Farisi menentang Kristus dengan memakai prinsip berikut ini sebagai dalil mereka, yang bahwa mereka adalah gembala-gembala gereja, sedangkan Yesus adalah penyusup dan penyesat karena tidak mendapat tugas perutusan dari mereka, dan karena itu orang banyak wajib menaati mereka dan ikut menentang Tuhan Yesus. Untuk menentang dalih mereka di sini, Kristus menggambarkan siapa gembala sejati dan siapa gembala palsu, serta membiarkan mereka menebak-nebak mereka itu masuk golongan yang mana. Yang pertama di sini terdapat sebuah perumpamaan atau perbandingan ayat 1 sampai 5 di sini kita bisa baca, yang diambil dari kebiasaan pemeliharaan domba di daerah itu. Perbandingan yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran ilahi harus diambil dari hal-hal yang sudah lazim ditemukan dan terasa akrab, supaya hal-hal tentang Allah tidak semakin dikaburkan oleh sesuatu yang seharusnya menjelaskan hal tersebut, ya. Jadi kata pembuka dari perbincangan itu begitu tidak. Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, dan seterusnya. Pernyataan tegas ini menunjukkan kepastian dan nilai dari apa yang ia katakan. Kita sering mendengar kata amin diulang 2 kali dalam doa-doa dan puji-pujian gereja. Jika kita ingin kata amin kita diterima oleh surga, biarlah kata amin Kristus yang diulang-ulang itu berkuasa di bumi ini. Dalam perumpamaan ini terdapat yang pertama, bukti untuk mengenali pencuri dan perampok yang datang merusak kawanan domba dan merugikan pemiliknya. Di dalam ayat yang pertama, dia masuk dengan tidak melalui pintu, sebab dia tidak memiliki hak untuk masuk tetapi memanjat tembok, melewati jendela atau lubang-lubang pada dinding. Betapa giatnya orang jahat melakukan kejahatan mereka. Mereka akan merencanakan segala sesuatu, menanggung resiko apapun, dan menghadapi bahaya seberat apapun untuk menjalankan usaha jahat mereka itu. Kiranya hal ini membuat kita malu akan kemalasan dan keengangan kita dalam melayani Allah. Karakter atau sifat yang membedakan pemilik domba yang sesungguhnya, yang menyayangi domba-domba itu, ia masuk melalui pintu, sebab ia memiliki wewenang untuk itu. Ayat yang kedua di sana kita baca bahwa tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba, dan dia datang untuk melakukan kebaikan bagi domba-dombanya atau untuk membalut yang luka dan menguatkan yang sakit. Domba membutuhkan perawatan manusia, dan sebagai balasannya domba memberikan manfaat bagi manusia, yaitu menghasilkan bahan pakaian dan makanan bagi mereka yang telah melindungi dan memberi mereka makan. Jadi di sini ada jalan masuk yang tersedia bagi sang gembala untuk dia penjaga membuka pintu. Di dalam ayat yang ketiga di sana kita bisa baca, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di zaman dahulu orang-orang membangun kandang domba di bagian dalam gerbang rumah mereka untuk menjaga keamanan ternak mereka, supaya tidak ada seorang pun dapat langsung menyeroni kandang mereka selain orang-orang yang dibukakan oleh penjaga pintu atau mereka yang diberi kunci pintu oleh pemilik rumah. Jadi di sini kita melihat bahwa penjagaan dan pemeliharaan terhadap kawanan dombanya, domba-domba mendengarkan suaranya yang ia perdengarkan kepada mereka ketika mereka mau masuk kandang, seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang terhadap anjing dan kuda mereka. Bahkan lebih dari itu, ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, sebab ia benar-benar memperhatikan dan menghitung mereka. Ia juga menuntun mereka keluar dari kandang ke padang yang berumput hijau. Ini sungguh luar biasa. Jadi kepatuhan para domba terhadap gembala mereka itu, mereka mengenali suaranya, seakan-akan suaranya itu dapat membuat mereka berpikir dan membedakan dengan suara orang asing.
dan seorang asing pasti tidak mereka ikuti, tetapi lari karena curiga akan niat buruk. Suara orang asing tidak mereka kenal karena mereka tahu pasti bahwa itu bukan suara gembala mereka. Itulah perumpamaan yang kita baca tadi. Kita memiliki kunci itu. Firman Tuhan kata, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Dari perumpamaan tersebut marilah kita mencermati hal-hal berikut. Yang pertama, bahwa orang benar dengan tepat diibaratkan sebagai kawanan domba. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang bergantung pada penciptanya disebut sebagai kawanan domba dengan gembalanya. Orang-orang benar sebagai penciptaan baru memiliki sifat baik seperti domba, tidak membayangkan dan tidak suka menyerang. Mereka lemah lembut dan tenang, tidak gaduh, panjang sabar, layaknya domba di tengah pencukuran ataupun jagal, berguna dan menguntungkan, jinak dan mudah dituntun, rukun satu sama lain, dan banyak dipakai sebagai korban persembahan. Gereja Allah di dunia ini adalah kandang domba, tempat berkumpulnya anak-anak Allah yang tadinya tercerai-berai, supaya mereka dapat disatukan, kita dapat disatukan dan dikumpulkan di sana. Itu kandang yang baik. Kandang ini dilindungi dengan baik sebab Allah sendiri bagaikan tembok berapi di sekeliling. Kandang domba itu selalu menghadapi bahaya dari pencuri dan perampok, para perayu ulung yang merusak dan menipu, para penganiaya jahat dan menghancurkan dan melahap serigala-serigala ganas. Ada pencuri-pencuri yang ingin mencuri domba-domba Kristus dari tangannya untuk menjadikan mereka sebagai korban persembahan bagi iblis. Mereka juga mencuri makanan domba-domba itu supaya binasa kelaparan. Pencuri-pencuri itu adalah serigala berbulu domba. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat pasal 7 ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Gembala agung kita akan menjagai domba-domba serta semua milik kita dengan baik. Allah adalah gembala yang baik. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengenal mereka yang menjadi miliknya dan memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing, menandai mereka secara khusus dan menuntun mereka ke padang rumput yang subur untuk makan dan beristirahat di sana. Dia berkata-kata dengan lembut pada mereka, menjaga mereka dengan memeliharanya, membimbing mereka dengan roh dan firman-Nya, dan berjalan di depan mereka untuk membuat jejak kakinya menjadi jalan. Para gembala bahwa bawaannya yang telah dipercayakan untuk memberi makan kawanan gembala Allah harus berhati-hati dan setia dalam menjalankan kepercayaan tersebut. Para penegak hukum harus membela mereka, melindungi dan mengutamakan segala kepentingan sekuler, bukan rohani mereka. Para hamba Tuhan harus melayani mereka dalam kepentingan rohani mereka, harus memberi makan kepada jiwa-jiwa mereka dengan firman Allah yang diterangkan dan dijalankan dengan setia, serta mengawasi mereka dengan melaksanakan ibadah dan ketetapan Injil. Mereka harus masuk melalui pintu secara resmi supaya penjaga pintu bersedia membukakan pintu bagi mereka. Roh Kristus akan membuka pintu bagi mereka dan memberi mereka wewenang dalam gereja serta menanamkan keyakinan iman di hati mereka. Mereka harus mengenal nama-nama setiap anggota gembala mereka dan menjaga mereka, menuntun mereka dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi pemimpin mereka, serta menjadi juru bicara antara mereka dan Allah. Mereka juga harus memberi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan dan perilaku mereka. Domba-domba Kristus yang sejati akan memperhatikan sang gembala dan berjaga-jaga terhadap orang asing. Mereka mengikuti sang gembala sebab mereka dapat mengenal suaranya melalui telinga yang mendengar-dengaran dan hati yang taat. Mereka akan lari dari orang asing serta tidak mau mengikuti dia sebab mereka tidak mengenali suaranya. Mengikuti sesuatu yang kita
tahu bukan suara Kristus dan yang mungkin menyeret kita dari iman terhadapnya ke kehayalan-kehayalan palsu mengenainya adalah sesuatu tindakan yang amat berbahaya. Kita yang telah mengalami kuasa dan kekuatan dari kebenaran ilahi di dalam jiwa kita dan telah mengalami keselamatan dan kelepasan dalam jiwa kita akan memiliki hikmat yang luar biasa untuk mengenali segala tipu daya iblis dan mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi sini kita melihat penjelasan Kristus mengenai perumpamaan ini dengan membuka hal-hal istimewa yang ada dalamnya secara keseluruhan. Betapapun sulitnya hal-hal yang terkandung dalam perkataan Tuhan Yesus, kita akan selalu mendapatinya siap sedia untuk menjelaskan hal-hal itu. Asalkan kita bersedia untuk memahaminya, kita akan mendapati bahwa firman-firman itu saling menjelaskan satu sama lain, dan Roh yang agung akan menjadi penolong dalam memahami Yesus yang agung. Dalam perumpamaan ini, Kristus membedakan sang gembala dari perampok melalui caranya masuk, yaitu melalui pintu. Nah, dalam penjelasan perumpamaan itu, ia menjadikan dirinya sebagai pintu yang melaluinya gembala masuk, sekaligus sebagai sang gembala sendiri yang masuk melalui pintu. Meskipun mengibaratkan satu orang yang sama menjadi pintu dan sekaligus gembala, tampak terdengar aneh bagi bahasa manusia, tetapi secara ilahi tidaklah aneh untuk membuat Kristus memiliki wewenang yang berasal dari dirinya sendiri, karena dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Tidaklah aneh bagi dia untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai pintu untuk dimasuki oleh darahnya sendiri ke dalam tempat yang kudus. Kristus adalah pintu itu. Hal ini dikatakannya kepada mereka yang berpura-pura mencari kebenaran, tetapi seperti penduduk Sodom, mereka mencari-cari pintu dengan percuma. Di tempat yang tidak seharusnya, dia mengatakan hal ini kepada orang-orang Yahudi yang menganggap sebagai satu-satunya kawanan domba Allah, dan yang juga kepada orang-orang Farisi yang dianggap sebagai satu-satunya gembala bagi orang-orang Yahudi itu. Firman Tuhan katakan, akulah pintu ke kandang domba itu. Dialah pintu jemaat. Ini berarti secara umum dia adalah pintu yang membawa kita pada keselamatan. Dia adalah pintu penghalang yang merintangi pencuri dan perampok. Orang-orang yang demikian tidak diperkenankan masuk. Pintu ditutup untuk mengamankan rumah. Adakah hal lain yang lebih mampu mengamankan gereja Allah dari musuh selain campur tangan Tuhan Yesus, hikmat, kuasa, dan kebaikannya? Tidak, saudara. Karena dia adalah pintu, dia juga adalah pintu yang terbuka untuk dilalui dan untuk menjalani hubungan dengan dia. Melalui Kristus sebagai pintu, kita dapat masuk dan bergabung dengan kawanan domba Allah. Kita keluar dan masuk ke dalam percakapan rohani dengan dibantu olehnya, diterima olehnya, dan bermegah di dalam namanya. Melalui Kristus, Allah datang menghampiri dan melawat gerejanya, serta mengungkapkan dirinya kepada kita. Melalui dia, sebagai pintu, para domba akhirnya dapat memasuki kerajaan surga. Kristus adalah pintu bagi para gembala, sehingga siapapun yang tidak masuk melalui dia tidak akan dianggap sebagai gembala jemaat, melainkan pencuri dan perampok. Dan domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Hal ini merujuk pada semua orang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin di Israel, baik itu penguasa hukum ataupun pembesar gereja yang menjalankan tugas mereka tanpa ada hubungan dengan Mesias, ataupun yang tidak memiliki pengharapan-pengharapan mengenai dia selain demi kepentingan lahiriah mereka saja. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semen Channel, sini kita bisa baca perumpamaan itu. Sungguh menarik. Tuhan Yesus menggambarkan dia adalah diri sebagai gembala yang baik.
Di sini kita bisa belajar tipe gembala. Yesus mengatakan ada dua tipe gembala. Tipe yang pertama, gembala yang sama sekali tidak dikenal oleh kawanan dombanya. Gembala tipe ini tidak segan untuk melukai domba-domba itu karena bukan miliknya. Gambaran ini memiliki kesamaan dengan tipe gembala yang diutarakan dalam Yeskiel pasal 34. Di sana dikatakan apa? Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan segala gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, dan seterusnya. Tipe kedua, gembala yang mengenal dengan baik setiap nama dan suara domba-dombanya, dan sebaliknya domba-domba itu juga mengenal suaranya. Tidak hanya itu, domba-domba yang sakit dirawatnya, yang luka dibalutnya, yang hilang dicarinya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi gembala yang baik bagi manusia. Gembala sejati, Tuhan Yesus bukan saja memegang peranan sebagai gembala sejati yang menjamin keamanan dan kebutuhan masing-masing domba peliharanya, tetapi juga pintu bagi domba-dombanya dan memberi hidup kelimpahan. Bila seorang menyerahkan dirinya untuk digembalakan oleh gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus, akan didapatinya pengalaman hubungan kasih mengasihi. Sebaliknya, waspadalah terhadap para gembala palsu melalui ajaran sesat mereka yang justru ingin membahayakan keselamatan para domba. Pastikan bahwa iman, harapan dan kasih kita sepenuhnya terpaut pada Tuhan Yesus Kristus. Katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau gembala yang sejati dalam hidup kami, hidupku. Jadi di sini kita melihat bahwa dengan menyebutkan dirinya sebagai gembala, Tuhan Yesus mengklaim keilahian untuk dirinya. Dia adalah Sang Mesias, melalui siapa penyelamatan dan pemeliharaan Allah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Ia mengundang kita untuk menjadi bagian dari kawanan dombanya. Sudahkah kita menerima panggilannya itu? Itu panggilan datang kepada kita. Jadi di sini kita bisa melihat hidup yang Yesus berikan itu bukanlah hidup yang biasa, melainkan hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Bahasa aslinya menggunakan bentuk perbandingan untuk menyatakan hidup dalam tingkatan yang tertinggi. Hidup bukan dalam arti biologis saja, melainkan menuju pada suatu kualitas hidup. Hidup yang utuh, yang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Itulah hidup sejati yang kekal, yang hanya bisa diperoleh dari Yesus. Hidup sejati ini bukanlah sesuatu yang baru dialami pada masa mendatang, tetapi sudah dialami mulai dari sekarang. Hidup yang kekal adalah kualitas hidup yang sudah dialami sekarang pada saat seseorang mengenal Yesus. Dan kualitas hidup yang dimiliki itu memiliki nilai abadi. Kualitas hidup yang bagaimana yang kita miliki? Berbahagialah jika kita sudah menerima hidup yang Yesus berikan, hidup yang penuh dan berkelimpahan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus memanggil murid-muridnya sebagai anak-anak. Ia menunjukkan hubungan yang sangat intim. Tepat diucapkan saat makan Paskah. Yesus adalah kepala keluarga dan tuan rumah. Para murid akan mencari Yesus, namun mereka tidak dapat datang kepadanya. Berada dengan nuansa ucapannya pada orang-orang Yahudi. Informasi Yesus bagi para murid dimaksudkan agar mereka mempersiapkan diri menjelang kepergiannya yang bisa mengacu pada kematian atau kenaikannya. Kalau kita membicarakan Dia sebagai Sang Gembala, kita melihat sebuah kisah orang buta yang disembuhkan Yesus di pasal yang ke-9, memperlihatkan sikap orang Farisi yang hanya peduli pada
peraturan Sabat yang dilanggar. Mereka sama sekali tidak memiliki belas kasihan atas penderitaan si buta dan tidak ikut bersukacita atas kesembuhannya. Sungguh memprihatinkan melihat sikap pemimpin agama seperti ini. Mereka tidak melihat umat yang mereka layani sebagai domba-domba yang harus mereka jaga dan pelihara, melainkan sebagai orang-orang yang terkutuk. Gembala-gembala palsu itu tidak memenuhi tugas mereka sebagaimana seharusnya, melainkan memanfaatkan domba-domba itu untuk kepentingan mereka sendiri. Yesus bahkan menyebut mereka pencuri dan perampok. Gembala semacam ini tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Berbeda dengan Yesus, sang gembala baik yang membawa si buta masuk menjadi kawanan dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan sebaliknya domba-domba pun mengenal dia. Bahkan ia bersedia mengorbankan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya, termasuk domba-domba dari kandang-kandang lain yang juga harus digembalakan. Sebagai anak, sang gembala tahu bahwa inilah kehendak Bapa yang mengasihi dia, yaitu agar dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menyerahkan nyawanya sebagai kurban untuk menebus manusia dari dosa. Anak juga berkuasa untuk bangkit dari kematian lalu hidup kembali. Inilah keunikan relasi Bapa dan anak. Namun banyak yang tidak mau menerima keunikan relasi Bapa dan anak ini. Ada yang tidak mau percaya bahwa Yesus berkuasa untuk hidup kembali. Ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus bisa hidup kembali karena pertolongan Bapa. Kiranya kita tidak mudah disesatkan. Perhatikan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah rencana Allah untuk keselamatan manusia, dan Yesus taat pada rencana itu. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.